Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Hindu kelas 6, pembelajaran 1, mengenal isi dari kitab suci Bhagavad Gita. Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci. Disebut juga sebagai Weda yang kelima atau Pancamo Weda. Sebab Bhagavad Gita merupakan Weda yang kelima setelah Catur Weda Samhita yang terdiri atas Rigveda, Samaweda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kitab suci Bhagavad Gita juga bernama Gita Upanishad. Kitab suci Bhagavad Gita mulai ditulis sekitar abad 3 sebelum Masehi, yang mengandung nilai-nilai filosofi yang merupakan inti dari Weda dan Upanishad. Bhagavad Gita adalah sari-sari dari kitab Weda yang mengandung ajaran kerohanian tentang betapa seseorang seharusnya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, serta betapa pula seharusnya seseorang itu menjalankan hidupnya dengan budi pekerti yang luhur terhadap sesamanya dan juga terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Bhagavad Gita adalah ajaran Dharma yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna ketika Arjuna mengalami keraguan-raguan di medan Kurukshetra, di mana saat itu berhadap-hadapan antara dua pasukan, yaitu pasukan Kurawa dan Pandawa. Bhagavad Gita adalah pengetahuan suci yang abadi diajarkan oleh Sri Krishna sebagai awatara Dewa Wisnu kepada umat manusia. Menurut Bapak Made Titip dalam makalahnya yang berjudul Awatara dan Dewa-Dewa, menyatakan kata awatara dalam bahasa Sangsekerta artinya yang turun dari surga ke dunia. Jadi, awatara mempunyai pengertian turunnya Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa ke dunia sebagai Dewa Wisnu dengan mengambil bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia dan isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat adharma. Dengan kita membaca kitab suci Bhagavad Gita dapat memberikan berkah dan kebahagiaan besar pada jiwa. Secara garis besar, kitab suci Bhagavad Gita terdiri atas 18 bab, dan pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sloka, yaitu bab 1 berisi tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan. Dalam bab ini terdiri atas 47 sloka. Di dalam bab 1 ini berisi tentang Arjuna yang duduk di kereta dengan Sais Krishna meninjau tentara-tentara yang siap siaga berperang di Kurukshetra. Arjuna seorang kesatria yang perkasa melihat sanak keluarga, guru-guru, dan kawan-kawannya dalam tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaan dan rasa kasih sayang, sehingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung, dan dia dipenuhi keraguan-raguan serta bingung untuk bertempur. Bab 2 berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga. Bab 2 terdiri atas 72 sloka. Dalam bab ini berisi tentang Arjuna yang menyerahkan diri sebagai murid kepada Krishna dan memohon petunjuk agar menjadi pemberani. Krishna menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Samkhya, yaitu perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh atau Atman yang bersifat kekal. Krishna yang menjelaskan proses perpindahan sang roh atau Atman, sifat pengabdian kepada Sang Yang Widi tanpa mementingkan diri sendiri serta mengikat diri pada hasilnya, dan karakteristik orang-orang yang berkesadaran pada sang diri. Bab 3 berisi tentang ajaran karma yoga.
Dalam bab 3 ini terdiri atas 43 sloka. Bab ini berisi tentang semua orang harus melakukan kegiatan atau kerja di dunia material ini tanpa mengikatkan dirinya pada hasil. Tetapi, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari ikatan dunia ini. Seseorang dapat terbebas dari hukum karma dan mencapai penyatuan dengan Tuhan dengan cara senantiasa bertindak untuk Tuhan tanpa mementingkan diri sendiri. Bab 4 berisi tentang jalan pengetahuan. Dalam bab 4 terdiri atas 42 sloka. Bab ini berisi mengenai pengetahuan rohani tentang roh, tentang Tuhan dalam penjelmaan sebagai awatara, hubungan antara sang roh dengan Tuhan, tentang penyucian dan pembebasan diri dari ikatan berdasarkan pengabdian yang juga merupakan hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri. Juga dijelaskan nilai simbolis tentang yatnya serta pujian akan kebijaksanaan. Bab 5 berisi tentang melepaskan diri dari ikatan. Bab 5 terdiri atas 29 sloka. Dalam bab ini berisi tentang ajaran Samkhya dan Yoga menuju tujuan yang sama. Orang bijaksana yang telah disucikan oleh api pengetahuan rohani melakukan kegiatan dengan melepaskan diri dari ikatan terhadap hasil perbuatan. Dengan cara itu, orang bijaksana mendapatkan penerangan suci, kedamaian, ketenangan batin, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Bab 6 berisi tentang yoga yang sejati. Bab 6 terdiri atas 47 sloka. Dalam bab ini membahas tentang dengan melaksanakan yoga, mengendalikan pikiran dan indria, serta memusatkan perhatian kepada para matman atau roh yang utama yang bersemayam di hati. Pada tingkatan tertinggi dari pelaksanaan yoga yaitu tingkat samadhi. Samadhi berarti kesadaran sepenuhnya kepada Tuhan. Ia sesungguhnya yogi yang sempurna. Bab 7 berisi tentang Tuhan dan dunia. Bab 7 terdiri atas 30 sloka. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan Tuhan dan ciptaannya, di mana Tuhan ada dalam alam dan jiwa. Tuhan adalah kebenaran utama dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu. Roh atau atman orang yang telah sadar menyerahkan diri kepada Tuhan, sedangkan roh atau atman orang yang belum memiliki kesadaran mengalihkan pikirannya pada objek yang lainnya. Bab 8 berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos. Bab 8 terdiri dari 28 sloka. Dalam bab ini berisi tentang jalan menuju Tuhan, evolusi dari kosmos yaitu Brahman, Adityatma, dan Karma. Seseorang dapat mencapai Tuhan apabila selalu ingat kepadanya dalam bakti, dalam hidup, khususnya pada saat menghadapi kematian. Juga diuraikan jalan terang dan gelap menuju Tuhan. Bab 9 berisi tentang ajaran rahasia tentang Tuhan melebihi dari ciptaannya. Bab 9 terdiri atas 34 sloka. Dalam bab ini berisi tentang Tuhan adalah kebenaran tertinggi yang menjadi tujuan tertinggi dari semua pemujaan. Atman mempunyai hubungan yang kekal dengan Tuhan melalui pengabdian dan bakti. Bakti kepada Tuhan akan mendapat karunia yang baik. Sebaliknya, kurang bakti akan membawa dampak yang negatif atau kurang baik. Dengan melaksanakan bakti yang murni, sang roh dapat bersatu dengan Tuhan. Bab 10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari semuanya. Bab 10 terdiri dari 42 sloka. Dalam bab ini berisi tentang Tuhan dalam perwujudan sagunanya menunjukkan fenomena ajaib.
yang memperlihatkan sifat agung dan mulia, baik dunia material maupun dunia rohani, yang tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Dengan mengetahui Tuhan adalah mengetahui semua. Tuhan berada di mana-mana dan mengatasi segala yang ada. Bab 11 berisi tentang syair-syair pujian Arjuna. Bab 11 terdiri dari 55 sloka. Dalam bab ini berisi tentang Tuhan dalam bentuk sagunanya, menunjukkan sifat-sifatnya yang tak terhingga. Seluruh alam semesta ada di dalamnya. Krishna menunjukkan seluruh kemampuan rohaninya sehingga Arjuna mampu menyaksikan saguna Tuhan. Orang akan mampu menyaksikan saguna Tuhan dengan jalan bakti yang murni. Bab 12 berisi tentang Tuhan dalam saguna. Iswara lebih-lebih dekat daripada nirguna. Bab 12 terdiri dari 20 sloka. Dalam bab ini berisi tentang pengabdian suci, bakti yang murni. Pengabdian yang suci murni kepada Tuhan merupakan tujuan tertinggi kehidupan rohani. Orang-orang yang mengembangkan sifat-sifat suci dan bakti yang sejati ini dapat mencapai tujuan yang tertinggi. Bab 13 berisi tentang lapangan atau ksetra dan yang mengetahui lapangan atau ksetrajnya. Bab 13 terdiri dari 34 sloka. Dalam bab ini berisi bahwa yang disebut lapangan atau ksetra adalah jasmani, dan yang mengetahui lapangan atau ksetrajnya adalah jiwa atau atman. Memahami isi lapangan, pengetahuan tentang lapangan dan kesadaran setelah mengetahui lapangan serta perbedaan antara jasmani dan jiwa atau atman. Perbedaan atman dengan para matman yang mengatasi jasmani dan jiwa, dengan kesadaran itu dapat mencapai tujuan yang tertinggi. Bab 14 berisi tentang yoga perincian triguna. Bab 14 terdiri dari 27 sloka. Dalam bab ini berisi bahwa ada 3 sifat alam material atau triguna, di mana semua roh atau atman yang terkurung dalam badan jasmani di bawah pengendalian sifat-sifat alam material, yakni kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Bagaimana ketiga sifat itu mempengaruhi roh atau atman, ciri-ciri yang dipengaruhi ketiga sifat itu, dan karakter dari yang melampaui pengaruh dan mengatasi ketiga sifat itu. Bab 15 berisi tentang menguraikan yoga dan purusottama. Bab 15 terdiri dari 20 sloka. Dalam bab ini berisi tentang purusottama adalah purusautama, dari mana tenaga abadi itu memancar. Purusautama adalah jiwa alam yang mengatasi segala yang dapat mati, juga mengatasi yang kekal abadi. Purusa yang bersemayam dalam jasmani kita menggunakan sifat-sifat indria dan pikiran sebagai alat. Orang yang menyadari ini akan memusatkan kerja dan kewajiban dengan baik kepada purusottama. Bab 16 berisi tentang alam pikiran ketuhanan dan kesetanan. Bab 16 terdiri dari 24 sloka. Dalam bab ini berisi bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat jahat dan tidak memperhatikan peraturan kitab suci dilahirkan dalam keadaan kehidupan yang lebih rendah dan terikat secara material. Tetapi orang yang memiliki sifat baik dan patuh pada peraturan kitab suci berangsur-angsur mencapai kesempurnaan. Bab 17 berisi tentang triguna dalam fenomena keagamaan. Bab 17 ini terdiri dari 28 sloka. Dalam bab ini berisi tentang akibat pengaruh 3 sifat alam atau triguna mempengaruhi keyakinan atau kepercayaan. Orang yang bersifat satwa memuja dewata, yang bersifat rajas memuja yaksa atau raksasa, yang bersifat tamas memuja roh orang mati. Juga diuraikan tentang 3 jenis persembahan, yakni yatnya,
tapa, dan dana, serta kualitas dari persembahan akibat pengaruh triguna. Bab 18 berisi tentang kesimpulan. Bab 18 ini terdiri dari 78 sloka. Dalam bab ini berisi tentang bahwa pembebasan diri dari ikatan hasil karya adalah dengan melakukan pekerjaan. Untuk mencapai kesempurnaan dan pelepasan ikatan, jalan yang ditempuh adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa syarat dengan cinta bakti. Jalan ini membebaskan orang dari segala dosa dan ikatan, mencapai kebebasan sepenuhnya, serta mencapai penyatuan dengan Tuhan. Demikianlah video pemaparan materi kali ini. Terima kasih sudah mendengar dan menyimak. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.